unsur matematika itu juga kita mencari pola. Misalnya kamu lagi deket sama satu orang nih, dari 8 janji yang dia buat, dia bisa menepati 7, probabilitasnya lumayan tinggi, ya kan? Berarti saat kamu bilang I trust him, ada bukti yang nyata. Kapan sih kita perlu pakai hitung-hitungan dan matematika, terutama dalam relationship, versus kayak sometimes it doesn't work using math gitu. Sometimes kita tetap harus pakai emosi juga. Emotion has to be on the table. Nah, tapi hitung-hitungannya pun menurut aku tuh harus ada expiry date-nya. Expiry date. Yes. Oke. Interesting. Jadi nggak selalu terus-terusan tuh kamu hitung terus gitu, nggak. Pencarian pola ya, pencarian pola perilaku, probability dan lain-lain. Itu kan untuk mengenal karakter lebih dalam gitu, lebih nyata. Dibanding kamu percaya saja hanya dengan kata-kata ya. Aku udah lihat nih polanya seperti ini, karakternya seperti ini, orangnya kira-kira plus minusnya seperti ini. Saat kamu punya trust itu, kamu bisa stop menghitung. Aku penasaran waktu Mbak dating sama Pak suami, Oh. ini diterapkan gak sih? Terus Sama sekali tidak. Kasusnya untuk saya malah pakainya setelah menikah. boleh ceritain gak contoh kasusnya seperti apa? Misalnya saya menganalisa, saya bakal dari, oke, I love you. Sebagai manusia, kita ini makhluk sosial. Kita butuh koneksi, butuh hubungan yang sehat. Karena dari situlah secara sadar atau tidak, kualitas hidup kita ditentukan. Tapi lucunya, ketika bicara soal cinta, kita hampir selalu memahaminya hanya dari satu sisi, emosi. Padahal saat cinta hanya dibaca dengan rasa, kita sering kehilangan objektivitas. Dan disitulah banyak emotional disaster bermula. Tamu kita hari ini datang dengan pendekatan yang tidak biasa. Seorang ibu, content creator, storyteller dengan latar belakang Bachelor of Mathematics, jadi belajar matematika ya kan. Seseorang yang sejak awal hidupnya dilatih untuk berpikir dalam sistem yang eksak, at least di bachelor degree-nya. Yang nggak ada gray area, nggak ada abu-abu, semua asumsi itu nggak terbukti kalau nggak ada buktinya gitu. Dan justru dari dunia yang serba hitam putih itu, dia tertarik pada satu hal yang paling penuh abu-abu, yaitu love. Dia menyebutnya pendekatannya sebagai love math, sebuah upaya untuk membedah cinta lewat logika, bukan untuk mematikan rasa, tapi supaya kita bisa memahami cinta dengan lebih jernih dan mungkin menyintai dengan lebih bijak. Dari love math kita akan turun ke banyak cabang tentang trophy wife, perselingkuhan pernikahan, sampai keuangan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita semua berpikir lebih sadar sebelum menyerahkan hati sepenuhnya pada rasa. Karena mungkin cinta bukan soal siapa yang paling emosional, tapi siapa yang cukup berani untuk berpikir jujur. So, selamat datang di Sapio Pato, Mbak Jessie Arianto. Terima kasih udah diundang hari ini ya. Senang banget nih mau belajar matematika nih kita Iya. nih. Belajar matematika Iya ya? kan? Tapi apa nih hubungannya matematika dengan love nih sayang nih? Nah itu nanti kita tanyakan sama Mbak Jessie gitu. Jadi mungkin langsung aja nih Mbak Jessie ya, kayak kalau dijelasin ke orang yang baru pertama kali denger nih, love math kan kayaknya paradox and kontradiktif nih. Terus love math itu apa? Lalu kenapa kamu ngerasa cinta itu perlu dilihat juga dari sisi logika bukan hanya emosi? Oke. It's a bit of a play on words ya sebetulnya ya, love dan math gitu, dua kata dari dunia yang bertolak belakang. Love itu penuh dengan rasa, intuisi dan feeling, emosi, sedangkan matematika itu penuh dengan logika, angka dan juga pola gitu. Jadi love math itu sebetulnya konsepnya bagaimana kita bisa menggabungkan dua dunia ini supaya kita bisa mencintai dengan hati yang penuh, tapi juga dengan awareness yang penuh juga gitu, supaya nggak cuma satu perspektif saja. Karena kayak di dunia matematika kita melihatnya itu kalau kamu memperbanyak kamu punya perspektif, sebetulnya kamu punya knowledge itu juga semakin meningkat. Oke. Misalnya contoh ya.
saya mau pergi ke laut. Saya bisa melihat laut itu dari atas. Pandangan saya saat melihat laut dari pesawat itu berbeda saat saya pergi ke pantai. Dua perspektif yang berbeda. Saat saya masuk ke dalam laut, berenang di dalam laut, perspektif saya juga berbeda. Saya bisa merasakan apa rasanya dalam laut, apa rasanya ombak, yang perspektifnya berbeda saat saya di pantai atau saat saya lagi bird's eye view. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kedalaman atau understanding kita tentang cinta sehingga kita tidak mengertinya dari satu perspektif emosi saja. Oke. Kira-kira seperti itu. Ayo, siap. Langsung. Iya. Jadi kalau gini biasanya aku biar nggak rebutan nanya Mbak sama. Oke, heads up dulu. Jadi kayak oke, me gitu kan. Mbak, sebenarnya aku suka dengan kata penuh gitu ya. Karena aku rasa dalam melihat sebuah situasi, kondisi, dan dalam hal ini adalah cinta gitu. Aku percaya bahwa kita nggak bisa terus menggunakan logika yang which is hitam putih banget. Tapi kadang-kadang untuk mengetahui dan hitam dan putih itu bisa membantu kita untuk misalnya memilih gitu kan di dalam rumah tangga, di dalam relationship, decision making mana yang misalnya paling cocok denganku. Nah, ngomongin soal penuh dan keutuhan ini, aku jadi penasaran itu kayak what triggers you untuk sampai di titik ini dalam melihat love itu perlu diseimbangkan gitu loh antara si emosi dan matematika tadi gitu. Apakah ini memang based on your own experience atau kayak ada eksperimen sendiri gitu kan. Mungkin lebih pengen tahu ceritanya Mbak Jessie sedikit dari situ. Oke. Kalau menurut pandangan aku ya, emosi itu kan cara kita mengartikan suatu realita. Ya kan? Walaupun emosinya itu betul-betul saya rasakan, valid nih perasaannya, saya benar-benar merasakan itu. Tapi saat emosi itu berdiri sendiri, cenderung saya lihat belum tentu akurat. Contoh, saya merasa dia nggak peduli sama aku. Saya benar-benar merasain tuh, saya ngerasa dia nggak peduli gitu, for whatever reason gitu ya. Tapi apakah betul faktanya dia nggak peduli sama aku? Belum tentu. Ya kan? Bisa saja memang dia tidak peduli, atau bisa saja dia peduli dengan cara lain, love language-nya berbeda, atau bisa juga dia peduli in a way yang aku nggak sadari. Bisa saja kan. Jadi menurut aku kalau di dalam love math itu, emosi itu mungkin you can start with emotion ya, tapi emosi itu walaupun real masih harus diuji. Itu sih pandangan aku ya, gitu. Contoh lagi, dan mungkin aku bisa klarifikasi sedikit. Dan yang aku maksud matematikanya nih di dalam love math, bukan berarti aku menghitung, oh aku untung apa rugi nih. Aku mencintai orang ini bakal untung apa rugi gitu. ROI-nya balik nggak gitu, bukan itu ya. Atau aku mengukur misalnya seberapa besar cinta kamu pada aku, itu yang diukur cintanya, bukan. Sebetulnya matematikanya bukan seperti itu. Tapi unsur matematika itu juga kita mencari pola. Jadi pola perilaku yang terus berulang. Jadi saat kita merasakan sesuatu, jika itu disupport dengan pola yang benar-benar terjadi, itu menjadi sesuatu yang lebih solid menurut aku dibandingkan tidak ada supporting dokumennya gitu. Kira-kira seperti itu. Ini menarik juga karena ngomongin soal pola. Ya aku jadi sambil dengerin tuh kayak sambil refleksi juga. Kita sendiri pun di dalam rumah tangga kita suka melihat pola-pola. Kenapa kalau setiap gue gini lu gitu, setiap lu gitu gue gini gitu kan. Jadi kayak so that's the use of the math di dalam relationship ya. Iya, pencarian pola, jadi tidak mengukur seberapa besar cintanya, tapi pencarian pola di diri sendiri yang terus berulang gitu. Misalnya
saya pergi online dating, mungkin akan terlihat tuh pola orang-orang seperti apa sih yang saya terus pilih. Nah, polanya seperti apa tuh? Apakah ada spesifikasi tertentu? Apa misalnya, oh ternyata semua yang dipilih adalah edukasi tertentu, atau latar belakang tertentu, atau something yang lebih superficial, misalnya tinggi tertentu, ya kan? Looks tertentu, itu sebetulnya bisa dicari polanya. Kira-kira kayak gitu. Ini pola saya nih. Ada kacamatanya, ya kan? tapi ya. Aku merasakan sense matematika, berarti gue pernah pakai nih matematika dalam pemilihan perjodohan nih, kayak mukanya kayak gini. Oh, jadi bukan matematikanya di sini, mathsnya di sini adalah bukan kayak di dalam hubungan harus 50-50, harus 50-50. Iya, misalnya harus 100, aku kalau kasih 50%, kamu juga harus kasih 50%, bukan seperti itu. Oke. Misalnya kalau aku kasih 70%, kamu cuma kasih 30%, berarti aku rugi gitu ya, bukan seperti itu. Tapi lebih ke pencarian pola yang konsisten. Jadi kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, dan kamu juga lebih mengenal pasangan kamu atau siapapun yang lagi kamu dekati ya, itu secara konkret gitu. Dan Nggak cuman emosi gitu. Dan buat dapetin pola kan perlu data yang banyak ya. Betul. Iya kan? Nah, sample size ya kalau di math terms ya. Jadi mungkin contoh ya. Contoh misalnya kamu lagi deket sama satu orang nih. Masih dalam fase pendekatan, pengenalan. Kamu pengen tahu kalau orang ini ngomong A, apakah kata-katanya bisa saya pegang? Payung besarnya kamu pengen tahu apakah kata-kata dia bisa saya pegang? Can I trust his words gitu? Nah, kamu bisa ambil sampel data tuh sebetulnya. Mungkin kamu lihat ketika dia ngomong A, seberapa sering A itu terjadi? Ya kan? Mungkin kalau lagi awal-awal ya pasti sampel size-nya kecil dulu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah mendapatkan sampel size yang lumayan, misalnya kamu bisa dapat 6 atau 8 data, itu setidaknya kan bisa menunjukkan arah. Walaupun polanya mungkin baru mulai terbentuk. Misal, dari 8 janji yang dia buat, dia bisa menepati 7. Probabilitasnya lumayan tinggi, ya kan? Berarti saat kamu bilang, I trust him, ada bukti yang nyata. Oh, karena dari 8 janji yang dia buat, ternyata 7 terrealisasikan. Konkret itu. Kira-kira kayak gitu. Probabilitas sih berarti ya. Silakan. Ya. Kamu dulu. Oh iya. Kamu gantian. Enggak sih. Maksudnya kayak itu aku tertarik sih untuk ngegali itu sih, karena masa mudaku dan adik-adikku sekarang mungkin kan dulu masih naif gitu ya, terus kayak orang gampang banget ngomong dan berjanji, atau yang kayak pacarannya lama, iya dinikahin, tapi misalnya enggak, ini nikah bukan goal, tapi ini ceritanya konteksnya adalah kita udah pacaran lama, saatnya berhubungan jenjang berikutnya, let's say kayak gitu ya, karena banyak banget nih perspektif yang bisa ditwist kalau gue ngomong kayak nikah. Nikah bukan goal, tapi ini konteksnya adalah janji tadi kan gitu. Gimana seorang wanita bisa ngelihat pola dari pasangannya yang udah berjanji-janji gitu. Terus menurut Mbak kan banyak tuh yang kayak diulur terus kenapa sih cewek tuh susah ngelihat pola yang sesungguhnya? Misalnya memang dia rupanya ngomong doang nih gitu, kebanyakan janji tapi kayaknya dari behavior di lapangannya nggak sesuai omongannya dia. Tapi kenapa banyak orang yang terlalu gampang memaafkan itu dan malah berharap kayak walaupun baru cuman 1 yang terrealisasi dari 10 janjinya tuh kayaknya yang dilihat 1-nya doang tuh yang diharapin gitu. Padahal sebenarnya in reality ininya kecil sekali, chance-nya kecil sekali. Dirimu ada pengalaman nggak, entah itu dari experience atau dari sekitar? Ini mungkin opini aku aja ya Mas ya, opini aku.
kecenderungan orang memegang penuh janji atau emosi, ya kan? Menurut aku itu payung besarnya ada 2. Satu, kemungkinan besar orang ini kelaparan. Oke. Secara emosi, kelaparan. Mungkin dia mempunyai suatu kebutuhan emosi yang lama sekali tidak terpenuhi, tapi somehow terpenuhi oleh orang ini. Dan mungkin dia tidak mempunyai sumber lain yang sebetulnya kurang sehat ya. Nah, jadi saat orang ini memberikan sedikit aja, sedikit stimulus, rasanya tuh istimewa. Ibarat kayak kamu lagi kelaparan, ya nasi putih rasanya jadi enak banget. Mungkin rasanya jadi kayak nasi uduk pakai bawang goreng sama sambal gitu. Ya kan? Karena kamu kelaparan. Gitu. Jadi objektivitasnya agak hilang gitu. Jadi untuk kamu melepaskan janji atau emosi itu mungkin lebih sulit menurut aku ya. Itu mungkin salah satunya. Dan yang kedua mungkin juga ketakutan menurut aku, fear based gitu. Jadi mungkin apakah kamu ada ketakutan untuk ditinggal, ketakutan sendirian gitu, atau ketakutan untuk mengulang lagi, ketakutan antara uncertainty gitu. Saya nggak yakin nih kalau saya lepas yang ini akan ada yang lebih baik. Nah itu kan real fear ya, real risk gitu. Sebetulnya gak ada yang bisa jamin juga ketika kamu melepaskan suatu hubungan, ada yang bisa menjamin gak kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Sebetulnya gak ada kan, itu uncertainty yang kamu harus ambil gitu. Nah kadang menurut aku mungkin fear itulah yang membuat orang mungkin agak menunda ya, atau they don't wanna take the leap gitu. Oke. Itu kalau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kalau bahasa dedek-dedek kita Gen Z itu namanya breadcrumbing, Mbak. Tahu gak? Apa itu? Breadcrumb. Jadi kayak ngasih remahan-remahan roti doang. Jadi bare minimum. Ya. Breadcrumbing. Jangan bare minimum ya. Iya, bare jadi, minimum effort gitu. Iya, jadi aku misalnya ini tidak balik lagi tidak gender based enggak, tapi kayak misalnya aku gitu kan. Aku cuma ngasih sedikit aja nih effort gitu. Tapi kayaknya dianggap istimewa. Sebenarnya bagus juga sih, kayak artinya kan kayak pasangan gue kayak bersyukur banget sama effort gue gitu. Tapi bukan berarti kayak cuma dikasih ya tadi breadcrumbing doang, remahan roti aja, akhirnya dicicil tapi nggak niat banget jadinya. Di saat si cowok ini let's say ngelihat si cewek ini kayak lah gua kasih segitu aja kayaknya nih anak kelaparan deh, ya udahlah nggak usah effort banget gitu ya. Iya. Jadi mungkin karena kamu ada di fase kelaparan itu, jadi kan kamu nggak bisa, mungkin kamu survival mode gitu loh. Ya udah sedikit aja nggak apa-apa deh gitu. Sedikit aja is okay daripada I have nothing. Kan I have nothing gitu. Jadi ya mungkin menurut aku sih mungkin ya solusinya awareness dulu ya. Tahu kalau kamu tuh lagi ada di fase kelaparan gitu. Iya. Dan mungkin kan saat kamu menilai apakah nasi ini enak atau tidak, saat kamu lapar versus saat kamu kenyang, itu beda loh. Ya kan, saat kamu kenyang mungkin nasi putih nggak akan kamu mau makan gitu tanpa ada lauk pauk dan sayur dan lain-lain gitu. Saat kamu kelaparan, nasi putih pun pasti kamu makan kan. Nah Mbak sendiri orangnya logic apa feeling sih? Kalau condongnya ke logical person atau feeling person? Aduh, biasanya kalau udah jadi ibu langsung jadi feeling energinya jadi tinggi gak sih? Kalau ya aku punya 2 anak. Kalau feeling terhadap anak, jujur sangat feeling based. Itu nggak ada remnya tuh, gas terus ya feelingnya. Yes, unconditional love kan, parental love gitu. Tapi kalau boleh sedikit personal story, aku itu someone yang sangat feeling based tadinya. In my younger years, I'm talking about maybe kayak umur 5 gitu. Okay. I grew up with Disney movies. Okay. Princess Cinderella, Snow White,
Little Mermaid gitu ya. Jadi klasik Disney movies. Dimana di situ yang aku pelajari benang merahnya itu kebanyakan damsel in distress. Dimana Prince Charming comes in and save the day, ya kan? Setelah aku lebih dewasa, aku melihat itu bukan realita. Untuk kebanyakan wanita ya itu bukan realita. Yang ada you save yourself gitu. Yeah. Mungkin saat kamu save yourself, kamu bisa menemukan pasangan yang layak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang aku mungkin dulu feeling banget, lalu berubah jadi logic banget, apalagi saat membangun rumah tangga ya. Dan menurut aku butuh dua-duanya sih. Nah Butuh balance. sebagai orang yang feeling banget, upbringing yang feeling banget gitu kan. Terus kenapa milih matematika kuliahnya? Itu kayaknya coincidence karena memang waktu itu aku kuliahnya di Kanada. Tapi it's something yang natural buat aku, matematika tuh nggak terlalu susah. Oh gitu? Iya, untuk aku. Oke. Aku ya. Jadi waktu itu di high schoolnya, aku high school juga di Kanada. Jadi di high school itu matematika yang ya kayaknya I seem to understand aja quickly gitu. Jadi karena belum tahu passionnya di mana waktu itu ya, jadi ya sudah aku terjun berdasarkan yang what feels easy to me. What feel easy tuh ya matematika? Di high school, di high school ya, tapi masuk university, oh ternyata ini sangat berat. Oh gitu. Nah, kalau Mbak bisa menjadi kayak matematika ambassador nih, kayak apa benefit belajar matematika yang paling beneficial bagi kehidupan Mbak sampai sekarang? Paling beneficial. Yang ilmu matematika yang atau behavior, kadang-kadang kan bukan karena teorinya doang, tapi karena kita ngepraktekin matematika saat dulu belajar, akhirnya termanifestasi sama behavior kita di sehari-hari kan kadang-kadang gitu. Yang paling useful sih menurut aku dalam 4 tahun belajar itu mungkin ya kita di-train. Jadi mindset kita itu di-train how to think logically gitu. Khususnya yang paling melekat untuk aku mungkin probability theory sama game theory ya. Okay. Jadi the game how can you calculate the game of chance. Oke. Nah, itu lumayan menarik buat aku. Misalnya kemarin sudah hujan, probability-nya hari ini akan hujan lagi berapa. Nah, seperti itu kan sebetulnya bisa ada hitungannya gitu. Walaupun aku udah lupa ya teori. Yep. Tapi the game of chance itu menurut aku lumayan menarik. Dan itu yang sebenarnya kayak statistik, probability, mungkin kita mikirnya jarang dipakai di hari-hari ya, tapi sebetulnya sangat dipakai sekali di dunia misalnya asuransi. Itu sangat dipakai kan kalau misalnya kamu mau membuat suatu produk, kamu harus menghitung nih, apa probability-nya orang umur segini dengan penyakit histori seperti ini, most likely dia akan pass away di umur berapa, itu yang dihitung. Yeah. Maka suatu asuransi angkanya bisa keluar per bulan berapa, itu hitungannya dari probability itu. Ini menarik nih, banyak orang yang melihat pernikahan sebagai insurance. Insurance, Iya, melihat pernikahan sebagai insurance, kayak kalau gue nikah kayaknya masa tua gue selamat. Karena ada orang, maksudnya kayak probability untuk gue secure di dalam hidup ini, survive lah at least, bukan secure, survive, itu lebih besar dibandingkan gue sendiri. Oh oke. Karena ada orang lain. Oke. Gitu. Kalau let's say kita bermain analogi, kalau misalnya pernikahan itu sebuah asuransi, orang anggap itu pernikahan adalah sebuah asuransi gitu. Apa aja yang perlu dihitung, apa aja yang perlu kita lihat sebagai probability supaya kita menjalani hidup atau menjalani relationship ini itu tetap secure and safe dan ya bisa dibawa enjoy sih gitu. Asuransi ya. Mikir dulu. Gak apa-apa. Berarti tujuannya, kalau di matematika tuh pasti sebelum kita mengeluarkan satu model tuh biasanya
harus ada tujuan dan juga harus ada asumsi Oke. sebelum kita tes suatu hipotesa gitu. Jadi di sini asumsinya tujuannya adalah untuk spend senior days together gitu ya. Let's say kayak gitu. Nah, let's say umurnya 65 dan aku ada pasangan, kita saling taking care of each other gitu ya. Yes. Ya. Oke, in that case berarti satu variabel yang paling kamu butuh ya kesehatan. Dengan itu kamu bisa predik apakah aku akan dapat pasangan saat aku umur 65 atau dia sudah misalnya meninggal duluan gitu. Which in case aku bisa married tapi probability dia aku punya pasangan saat hari tua mungkin nggak terlalu tinggi gitu kalau orangnya tidak sehat gitu ya. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat salah satu variabelnya apakah dia memprioritaskan kesehatan. Oke, ngeliat dalam lifestyle-nya, sehari-hari. value Iya. hidupnya, prinsip Jadi hidupnya. apakah dia aktif gitu ya? Apakah dia misalnya smoking atau enggak? Dia punya habit seperti apa gitu? You want your partner to live Iya. at 65 gitu kan ceritanya. Ya itu mungkin salah satu variabel terbesar. Dan kalau variabel kedua mungkin aku akan melihat ya compatibility kali ya. Oke. Aku akan melihat ya hidup tua kamu akan senang atau tidak tergantung seberapa compatible kamu dengan orang ini gitu. Oke. Karena banyak juga yang masa tuanya tidak terlalu harmonis kan. In that case, where's the insurance? Ya. Udah bayar premi nih ya. Bayar, Udah bayar tapi per nggak bulan. cair. Tapi nggak cair maksudnya. Nggak cair. Mandek. Oke. Kesehatan jarang sih, nggak tahu. Based on observation banyak gak sih klien-klien kita yang ngelihat kriteria pasangan dari kesehatan? Eventually kalau yang datang ke matchmaking adalah orang yang memang sudah memprioritaskan kesehatan. Karena mau nggak mau mereka sudah mapan, they already kind of manage themselves gitu kan, financially, kesehatan, dan mungkin udah punya banyak knowledge dari ilmu-ilmu lain, kayak tinggal prakteknya aja nih, gue cuma butuh partner yang satu frekuensi gitu. Jadi salah satu hal yang memang biasanya di request adalah dilihat lifestyle-nya juga gitu. Kayak apakah Financial would be pasti gitu. a good thing ya. Satu variabel kuat juga karena kalau misalnya sekiranya kamu sakit untuk memperpanjang umur kamu akan butuh uang. Iya. Ya kan? Jadi kalau kamu mau pasangan kamu ada dan hidup secara sehat di umur 65 ke atas, let's say dia sakit pun kamu bisa memperpanjang lifeline-nya dia dengan uang gitu. Aku sebenarnya pengen memperdalam lagi dari I want to know your perspective karena kita ngomongin probabilitas. Yeah. Bahwa probabilitas tadi membantu kita untuk memprioritaskan nih gitu kan. Jadi kayak I know what I want, terus kemudian apa aja yang harus gue persiapkan, kita harus ngecek probabilitasnya. Oh sama si A dia masih ngerokok, wah probabilitasnya nggak nyampe nih 65 tahun gitu kan. Oh kalau misalnya yang ini lebih sehat mungkin nyampe nih 65 tahun gitu kan. Tapi juga ada yang namanya possibility gitu. Jadi in your perspective Mbak, gimana caranya kita ngebedain antara probabilitas dan posibilitas? Dan kalau dalam penerapan mungkin in life or terutama di dalam relationship, ada cerita nggak sih atau ada perspektif nggak sih yang bisa dibagiin? Probability dengan possibility. Emang beda ya? Bedanya apa sih? Emang beda? In my perspective itu berbeda sih. Coba, menurut kamu gimana? Probabilitas itu kan adalah sebuah correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak dia adalah beberapa pertimbangan yang bisa mendukung, let's say untuk kita mendapatkan sesuatu. Tapi apakah itu real, nyata apa enggak? Ya potensi sih mungkin. Potensi kita beneran bisa dapetin itu apa enggak? Kan harus dilihat juga ya. Jadi kayak gimana ya? Satu future, satu history. Ya. Ya, I think so. Karena kalau tadi dari penjelasannya Mbak, probabilitas itu kan kita ngelihatnya dari case dari 8 kali datang dia 7/8 nih. Tapi apa yang sudah terjadi? Ada yang sudah terjadi, tapi Betul. kan kita mau
menikah sampai umur 65 tahun kan kita ngeliat future juga dong. I think that's the possibility part Yeah. ya. Kayak ngeliat chance, predictive, can we do probability to predict future gitu kan. Kayak banyak terutama dalam dating stage yang oh dia karena bagus nih, padahal breadcrumbing doang, kayaknya possibility bagus nih dia bisa jadi suami yang baik gitu. Jadi keburu halu duluan gitu kan, atau keburu jatuh cinta, invest banyak, padahal sebenarnya kayak dia nggak segitu komitmennya sama kita, misalnya kayak gitu. Oke. Menurut aku kalau probability itu malah membuat potensi kamu seharusnya tidak terlalu melenceng. Seharusnya ya, karena walaupun masih ada chance, misalnya tadi contoh yang 8 dari 10 kali dia buat janji 8 terrealisasi gitu ya. Ada chance nggak in the future dari 80% itu jatuh ke 50%? Ada. Ada, nggak ada yang bisa kasih jaminan itu gitu. Tapi setidaknya dengan probability kamu bisa melihat oh 80%. Jadi potensinya kalau misalnya kamu mengharapkannya itu 70, 90 itu masih realitas menurut aku. Kamu tidak akan mengambil data nih probability-nya 20%. Oh, aku believe dia punya potensi 90%. Masuk akal nggak? Gapnya jauh banget sih. Yes, gapnya sangat jauh. Jadi probability itu seharusnya data yang membuat potensi aim ya, your aim for potensi itu tidak terlalu jauh sama yang akurat gitu. Jadi untuk kita bisa misalnya gitu ya, kita mau mencari orang yang potensial for our future partner, dalam hal ini memperbesar possibility-nya gitu kan, maka kita juga perlu untuk ngecek probabilitasnya dari data sebelumnya. Artinya kita butuh proses nggak sih dengan si orang tersebut untuk tahu kayak how he show up, misalnya how he said something align nggak sama value-nya dia gitu. Jadi kita yang perlu men-set indikator itu sendiri, kita cek tuh align apa enggak, baru kemudian kita bisa decision making ya, kira-kira kita bisa memprediksi ini jauh melenceng jauh apa enggak ya gitu ya dari si data masa lalu. Iya. Okay. Aku sering banget pakai analogi seperti ini. Aku sempet bingung ya. Kalau misalnya mungkin Mbak Nes kalau lagi naik pesawat komersil tuh, kan selalu lihat ya pilotnya tuh selalu ada 2 tuh. Ada kapten, ada co-pilot. Ya. Aku sempat nanya gitu ya, sebetulnya buat apa butuh 2 gitu? Apalagi sekarang dengan zaman autopilot ya, kenapa butuh 2 gitu? Oh, ternyata si kapten ini tugasnya fokus untuk menerbangkan pesawat. Terus si co-pilot ini fokusnya untuk monitoring. Dia yang cek instrumen, cek radio, cek SOP, radar dan lain-lain gitu. Jadi mereka punya tugas tuh untuk meng-cross check dan menyeimbangi satu sama lain gitu. Ya kan, supaya keselamatan seluruh penumpang tuh nggak cuman mengandalkan satu orang aja gitu. Jadi mereka saling melengkapi gitu ya. Mungkin probabilitas dan potensi itu agak seperti itu menurut aku. Sama juga dengan emosi dan logika agak seperti itu. Mereka tuh saling mengecek gitu. Bukannya nge-replace ya, tapi saling monitoring satu sama lain supaya kita bisa ya selamat sampai tujuan intinya. Make sense, that makes sense. Kayak gas sama rem sih. Emotion tuh menurut aku kalau di mobil tuh gas. Betul. Emotion kan gas gitu. Yes. Kan. Logic tuh rem gitu loh. Jadi perlu penyeimbang gitu. balance. Kalau lagi turunan misalnya hidup lagi turunan gitu. I don't know orang mendefinisikan turunan lagi gampang atau lagi susah, tapi lagi turunan yang anggapannya kita effortless untuk jalan gitu ya. Effortless jalan, ya lu mainin remnya, mainin logic. Karena kalau lu terus gas, probability lo, chance lo untuk nabrak makin gede. Kecuali lu emang jago banget gitu. Tapi kan who knows gitu. Jadi ya main rem gitu. Kalau lagi tanjakan, ya udah pakai gas aja gitu, nggak pakai rem. Jadi kayak itu maksudnya kayak gitu kali ya, love-nya tuh kayak gas rem gitu kali ya. Aku baru kepikiran satu analogi lagi. Bisa menjawab juga tuh yang tadi Mas bilang kenapa orang bisa memegang suatu janji gitu dan kenapa orang bisa melihat
atau sangat memegang potensi gitu ya. Walaupun mungkin datanya tidak sesuai gitu. Itu kalau secara matematika, kalau kita lihat grafik pattern gitu ya. Kan ada tuh satu term outlier. Oke. Satu data yang sebetulnya bukan suatu representatif untuk tren utamanya ya, tapi it's just an anomaly gitu. Iya. Nah, tapi itu menurut aku kadang suka dipegang. Menjadi harapan. Outlier itu yang dipegang dan menutup mata atas tren utamanya. Nah, jadi sebetulnya pengambilan data dan lain itu supaya kamu tidak terlalu buta. Ini loh data utamanya, walaupun outlier ini terjadi, bukan itu yang harus kamu pegang gitu, karena itu bisa dibilang it's not the pattern gitu. Yang harus kamu lihat ya trennya ini, grafiknya naik atau turun atau flat gitu kan. Iya, iya. Kira-kira kayak gitu. Ya atau yang di bell curve antara ekstrem kanan ekstrem kiri, tapi yang dilihat ekstrem kanan ekstrem kirinya aja, nggak kelihatan rata-ratanya gitu kan. Iya. Jadi bergantung sama sesuatu yang ekstrim yang sebenarnya chance untuk itu terjadi lagi kecil sekali. Iya, betul. Dan akhirnya membuat relationship jadi nggak secure. Betul. Deg-degan terus. Iya. Karena ngarepinnya yang itu Ngarepin terus. itu, dan kamu menunggu. Mungkin itu feels istimewa ya. Iya. Tapi ya maksudnya love math itu supaya kamu bisa membuka mata gitu loh. Misalnya sehari-hari dia marah-marah mulu kan, abusive misalnya gitu. Tapi satu hari dia baik. Love bombing tuh. Love bombing tuh kayak enggak kok, dia punya kok kapabilitas untuk loving waktu itu yang 3 bulan yang lalu hari Senin dia begitu gitu. Iya. Nah yang dipegang itunya Itu gitu ya. yang dipegang. Dan menurut aku mungkin itu ada kombinasi juga. Mungkin dia tidak pernah mendapatkan atensi yang seperti itu. Jadi itu sangat feel so special ya. Balik ke tadi, mungkin dia kelaparan kan. Jadi itu dipegang dan itu menjadi harapan yang sangat fantastis gitu. Iya, iya. Maka berarti apakah bisa dibilang outlier study itu sebenarnya bisa jadi mendistraksi kita dalam melihat chance atau probabilitas pola tadi gitu, karena aku lebih pengen tahu kalau dari sisi matematika tuh apa aja sih Mbak yang terutama bisa mendistraksi kita dalam konteks relationship untuk memilih misalnya pasangan yang tepat gitu. Tadi misalnya satu outliers gitu kan. Oh, ini kayak keren banget nih. Mungkin kalau dalam ekonomi ada Steve Jobs, Jeff Bezos ya gitu-gitu kan yang kayak miliuner. Mereka kan memang outliers tuh, semua orang mau aspiring jadi mereka kan susah juga gitu kan. Kalau misalnya di ekonomi. Nah, kalau misalnya kayak di love and relationship tuh selain misalnya jangan hanya berfokus pada outliers, takutnya terlalu jauh gitu kan. Kita harus lihat realitanya, pola patternnya. Ada apa lagi sih Mbak yang perlu kita jadikan mungkin rambu-rambu gitu? Mungkin salah satunya kalau polanya itu tidak bisa didapatkan atau polanya random. Random. Tapi itu menurut aku sebetulnya masih bisa dicari. Ada kemungkinan sampel datanya itu terlalu lebar. Kamu harus mempersempit gitu. Misalnya contoh ya, saya lagi mau melihat cara dia mengatasi masalah saja, semua jenis masalah. Yang saya lihat, oh ini agak random ini polanya. Kadang dia avoidant, kadang masalahnya itu dia cari solusi langsung, kadang dilempar, kadang nggak mau diurus gitu. Random, belum ada pola yang terbentuk gitu. Nah, tapi bisa jadi kondisinya tadi masih terlalu lebar. Mungkin kamu harus mempersempit kondisinya. Misalnya saat dia mengatasi masalah dengan mertua, dipersempit gitu. Oh, mungkin dari situ baru kelihatan polanya seperti apa. Saat dia mengatasi masalah keuangan, polanya seperti apa gitu. Jadi bisa jadi itu sampel yang diambil itu masih terlalu lebar dan harus diperkecil, dipersempit gitu supaya mendapatkan pola yang jelas.
Jadi kayak konteksnya tuh dibikin lebih clear lagi gitu ya. Betul. Oh ini lagi berhadapan sama siapa nih gitu. Iya. Misalnya kayak masalahnya masalah tentang apa? Masalah tentang mertua, tentang finansial, atau misalnya tentang jalan-jalan, apa-apa gitu. Nah itu biasanya responnya gimana? Nah itu mungkin bisa jadi polanya yang tadinya kelihatan random bisa jadi ada sesuatu. Menjadi ada pola yang jelas. I Betul. see. Ada juga salah satu lagi yang menurut aku secara matematika ya itu tidak atau masih membuat bingung gitu. Itu saat ya probabilitas kamu jatuh di 50-50. 50%. Titik maksimum nih ketidakpastian gitu. Kamu masih tidak ada arah tujuan, ya kan? Tapi harapan tuntas apa enggak belum tentu juga gitu. Jadi misalnya dari 10 janji dia cuma realisasikan 5 gitu. Bukan green flag, bukan juga red flag gitu. Jadi arahnya kemana nih? Ya kan? Kalau secara emosi itu mungkin lebih bikin capek loh itu. Karena kalau 90% kan oke, ini jelas green flag, ya kan, aku bisa percaya. 20% juga jelas banget, oke, bye, ya kan. Ini red flag banget. Kalau 50% itu mungkin secara matematika ya titik paling bingung. Itu bisa menjadi distraksi juga. Aku penasaran waktu Mbak dating sama Pak suami, Oh. ini diterapkan gak sih? Terus Sama sekali tidak. pas pacaran nggak diterapin. Sama sekali tidak, karena balik lagi itu aku pacaran sama suami sekarang mungkin udah berapa tahun yang lalu ya, 16 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi ya masih ada naif, masih ada ya masih mungkin lebih feeling based ya. Tapi untungnya it turns out fine dan kita lumayan compatible gitu. Okay, Tapi ya a lot of these things I learn along the way gitu. Jadi sebetulnya sih love math idealnya ya kamu pakai itu menghitungkan saat pengenalan tuh idealnya. Tapi kasusnya untuk saya malah pakainya setelah menikah. Boleh ceritain nggak contoh kasus yang seperti apa? Misalnya saya menganalisa saya bukan dari oke, I love you husband. Misalnya saya menganalisa suatu pengen lihat suatu behaviornya dia gitu. Kebetulan dia itu orangnya yang lebih action daripada communication. Oke. Ya, kebetulan suamiku seperti itu. Jadi a lot of the behaviors aku harus baca lewat aksi. Behaviornya, oke. Ya, karena mungkin dia not big on communication, jadi aku harus baca lewat aksinya gitu. Ini artinya apa gitu. Jadi tren dia seperti apa? Oh, saat dia minta maaf, misalnya polanya seperti ini. Misalnya polanya ya, oh minta maaf, lalu ada perubahan kecil. Mungkin harus diberikan peringatan, maka ada perubahan kecil lagi gitu. Terus begitu peringatan, perubahan kecil gitu. Mungkin makin lama salahnya itu makin jarang, ya kan? Atau perbaikannya lebih cepat, ya kan? Nah itu I had to learn from observing. Ngelihat pola itu ya? Ya, melihat pola sehingga benefitnya untuk aku ya aku lebih tahu bagaimana how to handle the situation dan ekspektasi aku seperti apa gitu. Aku lebih mengenal dia, aku lebih mengenal tahu gimana caranya menghandle situasi dan itu jadi sangat beneficial gitu dalam suatu rumah tangga ya. Jadi bukan lagi nebak-nebak gitu. Aku udah oh ya dia nanti butuh mungkin peringatan kecil, nanti ada perubahan sedikit gitu. Oke. Enaknya kalau dalam relationship terutama kalau udah menikah tuh karena kita punya komitmen bareng-bareng ya jadinya kayak lu nggak bisa lari. This is it gitu. kita kadang-kadang juga suka gitu kayak
ya udahlah kita tuh we're gonna stuck forever with each other gitu. Yeah. Jadi kayak udah nih gue pattern lu udah kebaca, lu nggak bisa lari dari gue gitu kan. Oke, kita harus gimana? Ya. Tapi berarti artinya sebenarnya ngelihat kayak tadi pola probabilitas ideally memang bisa kita terapkan mulai dari tahap dating. Ya idealnya. Tapi pun sebenarnya di rumah tangga akan tetap berguna gitu kan. Betul. Untuk tadi kayak ya misalnya ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kitanya pun juga bisa mengadjust diri jadinya gitu kan. Iya. Not just expecting someone untuk berubah, tetapi karena kita yang lihat pola itu, kita yang realize, kita bisa jadi coba cara baru juga gitu ya dalam approaching something gitu ya Mbak ya. Dan kita juga jadi bisa menilai pola kita sendiri doang, sendiri juga gitu. Jadi nggak hanya menuntut ya. Oh pola kamu kok kayak begini gitu. Jadi kamu juga bisa mengenal diri juga, pola aku seperti apa gitu. Sebagai orang matematika gimana manage finansial di rumah? Boleh kasih spill ke kita gak? Finansial. Kalau dari yang Mbak jalanin dengan pasangan, gimana financial management Mbak? Apakah kayak dirimu kan apa full time mom sekarang? Tapi kan juga kayak content creating juga soon mungkin akan menghasilkan juga nih kan gitu kan, ada something. Tapi selama ini kayak gimana sih kalau financial? Maksudnya pas pembagian gitu ya. Pembagian. Oke, jadi sebetulnya aku juga work for family business selain jadi mom dan content creator. Dan suamiku pun punya family business dan juga membantu my family business. Jadi we're all in the mix of family business. Kira-kira kayak gitu. Terus bagi-baginya gimana? Atau emang kayak aduh pusing bagi-bagi udah cemplungin ke satu celengan gitu? Kita punya 3. Satu yang aku pribadi, satu lagi dia yang pribadi, dan satu yang together. Jadi kita sepakat nih, oke, setiap bulan aku masukin berapa ke together. Setiap bulan dia masukin berapa ke together. Dan semua yang rumah dan anak butuh dan lain-lain itu keluar dari si celengan bersama. Gitu. Dan apapun yang punyaku di celengan aku bisa spend however I want. Sama di celengan dia. Celengan dia, apapun yang dia punya di celengan dia mau spend it, misalnya mau beli baju, sepatu or anything, that's up to him. Itu tanpa minta approval tuh, kayak misalnya kayak oke. Perjanjiannya kayak gitu ya, rulesnya oke. Iya, jadi aku punya sendiri, dia punya sendiri, dan semua kita sepakat setiap bulan kita masukin ke sini bareng. Nah dari situ mungkin dari yang celengan bareng itu ya yang butuh persetujuan gitu. Jadi ya misalnya beli something yang buat kebutuhan bersama gitu ya. Iya, jadi misalnya mau jalan-jalan nih bareng as a family keluar dari celengan bersama kan, harus setuju dulu dong, ya kan? Atau misalnya kayak uang sekolah anak dan lain, itu kan sekolah mana, biayanya berapa, keluar dari celengan bareng-bareng, itu kan yang disetujui juga. Oke, aku setuju kalau misalnya uang bulanannya segini, sekolah B uang bulanannya segini, nah itu kita sepakati dulu gitu. Oke. Kira-kira gitu. Karena kan macam-macam nih buat financial management di rumah tangga kan juga macam-macam gaya-gayanya gitu kan. Kalau dirimu berarti kan 2 orang yang memang udah punya bisnis sendiri-sendiri gitu kan, dan cross function operating business each other gitu. Sebelum nikah juga udah secara financial juga udah independen gitu kan, dan bikin rule sendiri bahwa gue punya celengan sendiri, istri gue punya celengan sendiri, tapi kita punya celengan bersama untuk operasional rumah tangga sendiri gitu ya. Betul. Ada juga yang kayak semuanya pegang di istri, atau ada yang semuanya pegang di suami gitu, atau umumnya gimana ya? Saya juga penasaran sebenarnya. Umumnya kalau based on culture Indonesia, kan culture Indonesia kan cukup kuat dipengaruhi dari agama. Gitu, dari agama. Nah, dari agama sendiri itu rekomendasinya adalah full time mom. Kalau cewek tuh full time mom gitu ya. Based on traditional and culture ya. Mungkin banyak yang sekarang akhirnya progresif gitu ya. Tapi secara garis besar laki-laki yang
solo cari uang sendiri gitu, terus kasih uang belanja ke istri Oke. gitu. Ada Jadi yang works. in that case kalau sekiranya suaminya itu pengen belanja, minta sama istri berarti. Ada yang misalnya gini, jadi ada yang istri nggak mau megang duit, kasih gue bulanan aja. Oke, Kasih misalnya gua aku bulanan aja. dapat 10 nih, aku kasih uang bulanan berapapun itu ke istri gitu. Cukup gitu. Sesuai kebutuhan, misalnya 5 juta gitu kan, 5 juta per bulan. Ya udah nanti istri yang olah buat rumah tangga kayak gitu. Oke. Ada juga yang bener-bener dikasih semuanya ke istri. Aku gaji 10 juta, aku kasih semua semua istri, aku dikasih jajan aja. Buat transport, buat makan siang apa segala macam, ada juga yang kayak gitu. Oke, jadi full istri yang mengelola ya. Mengelola. Oke. Kan banyak banget nih macamnya kan, ada yang nyari uang suami yang ngasih jajan istri, ada yang nyari yang uang suami, istri yang ngajin jajan suami. Betul. Ya gitu kan. Ada yang kayak kita. Itu kayaknya parents aku seperti itu. Oh gitu. Ya, parents aku yang 10 dikasih Semua ke istri. karena nggak mau pusing kan biasanya. Iya. Ngelola duit tuh pusing banget loh. Iya. Lalu saat dia butuh baru dia minta. Iya. Aku kayak gitu. Oh gitu, oke. Jadi kayak uang semua aku Iya, kasih ke dia. Dia soalnya doyan nyatet-nyatet kan segala macam gitu. Jadi kayak aku tinggal minta jajan aja. Dan kita punya bisnis bareng. Kan kita jalan bisnis bareng kan. Jadi kayak ya udah poolnya di dia semua sih gitu. Jadi kayak sebenarnya aku yang bagian operationsnya, tapi decision makingnya tetap dia. Itu beda lagi tuh. Dia operation, dia ngolah, tapi decision make karena dia itu kalau keluarin uang perhitungannya kurang bijak. gas Terlalu gitu. emotions. Tapi kita punya perjanjian juga, kalau misalnya mau beli perintilan yang di bawah 500.000 nggak usah diobrolin. Oke. Nggak worth it. Iya. Langsung aja. Langsung aja. Kalau udah yang kayak 1 juta 2 juta ke atas, misalnya aku beli jam-jam lucu nih yang 1 juta 2 juta gitu kan. Ya oke Gabi. Kurang kamu banget nih, sayang. Ya udah nggak usah deh gitu. Tapi kalau nih, kayaknya tambah ganteng nih kalau lu pakai kemeja ini. Oke, boleh gitu. Misalnya kayak gitu. Oke. Jadi emang macam-macam banget sih. Wah Mbak, tips berarti kalau mau beli yang 5 juta, split 10 bill. Wah tuh matematika keluar. Matematikanya keluar. Matematikanya keluar. Benar. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. 500.000 kok tuh nggak usah. Tapi Kamu lupa informasi ini. Tapi kok produknya sama sih, Iya, kamu produknya lupa sama. informasi ini. ya, benar. Terlihat jadi kecil ya gitu. Jadi ya gitu sih macam-macam gitu. Tapi oke, aku observe kayaknya Mbak upbringingnya nggak di Indo ya? Aku mulai di umur 13 ya, umur 14. Baru di Indo. Enggak, aku jadi grew up di Indo sampai umur 14. Umur 14 sampai selesai university aku di Kanada. 9 tahun aku di Kanada. Selesai university aku balik lagi ke sini. Oh iya. Ya, jadi umur 14 sampai 23, 22 ya. 10 tahun ya, 9 tahun, 10 tahun ya. Kira-kira. Dan itu masa-masa memang pop culture and maksudnya culturalnya ini banget kan, kita udah punya kesadaran dan kita nyerap culture dari tempat Western, kita ini kan. Gitu. Iya. Tapi kita nyebut kopi darat tadi, kopi darat apa tuh? Iya, aku agak kadang ke terms kayak gitu. Nah, itu kan perlu diinfo. term teenager tuh gitu. Teenager zaman kita kuliahan tuh kopi darat tuh akhirnya ketemuan gitu. Meet up lah gitu. Iya. Itu lebih old school lagi sih sebenarnya, tapi lebih emang old school ya? iya. Kita jiwanya agak-agak old school memang. Tapi Mbak, ini sebenarnya menarik banget karena apalagi Mbak pernah tinggal di 2 negara ya gitu. Iya. Dan di pasti kan terpapar juga culture yang berbeda gitu kan. Terus kemudian sekarang balik lagi ke Indonesia. Aku pengen tahu dong Mbak, maksudnya ada something gak sih dari culture di Kanada gitu ya, mungkin bisa di-share terutama dalam misalnya menjalin relasi. Cause I've heard kayak ada beberapa
negara-negara Western yang dia misalnya lebih hitung-hitungan nih gitu. Jadi kalau dating ya udah 50-50 gitu. Ya. Kalau di Indonesia kan kayak harusnya cowok dong yang masih bayar yang kayak gitu-gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau dari perspektifnya Mbak, ada bedanya nggak sih antara culture yang di Barat tadi dengan yang di Indonesia? Ya, itu real banget. Jadi pas saya di university itu kalau misalnya kita mau even meet up for coffee gitu ya, itu biasanya go Dutch tuh. Nah, jadi masing-masing bayar sendiri. Kalaupun dibayarkan itu bukan sesuatu yang you can expect gitu. And jadi mungkin mereka lebih kayak ya sendiri-sendiri gitu. Jadi di sini kan nggak begitu ya. Kalau di sini kan culture-nya lebih expected laki-laki yang the man pays gitu kan, lebih bisa dibilang salah nggak kalau aku bilang lebih ada courtesy-nya gitu loh. courtesy itu apa sih? Kayak tanggung jawab. Oh. The way you court a woman gitu. Oh. Lebih ada tuh antara gentleman sama ladies-nya tuh lebih ada gitu. Kalau di sana mungkin lebih ya masing-masing kan, I want to meet you, you also want to meet me gitu. Kan there's no guarantee ini akan jadi apa-apa yet gitu ya kan. Mbak menjalani dua rules itu selama berrelationship waktu muda gitu. Jadi aku nggak terlalu dating banyak sih saat di sana. Cuman sempet waktu itu ikut event speed dating. Ya, speed dating. Pindah meja gitu kan. Rasanya agak mechanical sih ya. Agak sedikit mechanical gitu karena you only get 2 minutes gitu. Gitu. And at the end dapat scorecard kan, dan you score gitu. Yang mana yang tadi paling lasting impression gitu. Kadang kita juga udah lupa gitu. Karena saking banyaknya gitu ya. Seperti itu. Ya jujur pasti aku lebih suka yang cara Slow. di sini. Oh gitu. Aku lebih suka cara yang di sini karena menurut aku lebih ada ya itu courtesy tadi gitu. Oke. Kayak ada kelihatan niat untuk bertanggung jawab dan melindungi gitu ya. Iya, I feel like you feel appreciated more, I feel. Ya. Oke. Enggak. Menarik. Dan aku pengen tahu kalau maksudnya apalagi kan Mbak udah pernah experience di sana yang terlalu mechanical, ternyata juga agak aneh nih gitu kan dipakai di dating, dan ya mungkin karena kita grew up di dalam budaya ketimuran ya gitu, jadinya kayak this feels more special. Nah, di satu sisi gitu kan, kalau kita ngomongin di budaya Indonesia udah mulai banyak orang yang mencoba melogikakan dating, relationship gitu kan. Makanya tadi kayak kita split bill apa enggak, 50-50 apa enggak gitu kan. Jadi lagi explore lah aku rasa gitu ya. Secara masyarakat kita lagi coba explore untuk gimana sih memandang cinta ataupun relationship bukan dari sisi emosi doang, mau pakai logika juga. Tapi di satu sisi aku juga ngeliat ada orang-orang yang jadi kecelek nih gitu kan. Kecelek tuh kalau bahasa Jawanya kayak jadi kesandung. Kesandungnya artinya terlalu hitung-hitungan banget gitu kan. He's a 10 atau he's a 7, gue gak mau sama 7, gue maunya sama 10 gitu kan. Jadi kayak akhirnya terlalu kalkulatif gitu. Nah, kalau in your experience ataupun knowledge dan wisdom, ada gak sih yang bisa dibagiin kapan sih kita perlu pakai hitung-hitungan dan matematika, terutama dalam relationship, versus kayak sometimes it doesn't work using math gitu. Sometimes kita tetap harus pakai emosi juga. Karena apalagi tadi ini saling menyeimbangkan kan role-nya gitu. Oke. Menurut aku, first you have to lead with emotion. Emotion has to be on the table. Kalau kayak si film apa tuh, Materialist, love has to be on the table, ya kan? Jadi start with emosi dulu. Nah, tapi hitung-hitungannya pun, menurut aku, itu harus ada expiry date-nya. Expiry date. Yes. Okay. Interesting. Jadi nggak selalu terus-terusan tuh kamu hitung terus gitu, nggak. Menurut aku harus ada end date-nya gitu. Jadi hitung-hitungan itu atau pencarian pola perilaku, probability dan lain-lain, itu kan untuk mengenal karakter lebih
dalam gitu, lebih nyata dibanding kamu percaya saja hanya dengan kata-kata ya kan. Oke. Setelah kamu mengenal atau bisa tahu pola itu, udah tahu lah kira-kira oh dia karakternya seperti ini, polanya seperti ini, orangnya seperti ini, ya seharusnya itu sudah memberikan kamu cukup awareness untuk kamu bisa make a sound decision. Saat kamu sudah decide, oke, aku udah lihat nih polanya seperti ini, karakternya seperti ini, orangnya kira-kira plus minusnya seperti ini. Oke, aku akan decide aku sama dia. Ya oke, berarti kamu siap. Kamu udah aware gitu loh. Kamu udah tahu polanya seperti apa. Misalnya kayak tadi, janjinya ditepati 70%, kamu sudah tahu itu. Dan kamu oke, kamu melihat plus lainnya, kamu bisa terima, kamu stop hitung. Oh, oke. Stop hitung. Idealnya sih kamu stop menghitung tuh saat kamu sudah ada kayak apa ya, trust. Trust dari kedua sisi tuh udah ada gitu. Saat kamu punya trust itu, kamu bisa stop menghitung. Menurut aku. Bukan marriage ya, bukan kayak kamu udah tahu polanya, kamu sudah ada trust, ya udah kamu nggak usah love math lagi. Iya. Baratnya gitu. Bahkan marriage belum tentu trust ya. Betul. Nah, Iya kan? makanya kalau misalnya di dalam hubungan yang misalnya let's say marriage gitu ya. Terus amit-amit misalnya ada perselingkuhan. Nah, trust-nya tuh kan break tuh. Ya kan? Kamu mau membangun lagi trust itu setelah perselingkuhan. Nah, Iya. itu sebetulnya harus ada hitung-hitungannya lagi menurut aku. Oke. Mulai hitung-hitungan lagi di situ ya. Karena kamu trying to repair. Berarti itu kayak riset dari nol ya? Malah minus mungkin. Iya, mungkin bukan nol, Iya. tapi kamu kan mau melihat behavior setelah perselingkuhan itu seperti apa gitu. Jadi kamu harus melihat, mencari patternnya lagi gitu. Saat dia bilang dia menyesali, apakah itu di support dengan aksi yang sesuai gitu, ya kan? Nah itu yang jadi bukan hanya status marriage-nya yang end goal-nya, tapi menurut aku idealnya sih trust ya. I see. Jadi Tapi memang harus lihat momentumnya juga ya, dan lika-liku perjalanan relationship-nya tadi ya. ya, tapi aku rasa kalau tidak ideal pun setidaknya kamu punya cukup awareness lah untuk tahu pola karakternya seperti apa. Nah itu cukup sound gitu. Jadi saat kamu decide, oh ya, pokoknya jangan kamu masuk buta gitu. Itu yang mau dihindari. Aku punya satu pertanyaan terakhir, Mbak. Kan dari tadi kita ngomongin soal pola sebagai mathematician dan orang yang udah terbiasa nih melihat pola, mungkin akan lebih mudah nih secara observasi aja cukup gitu kan. Tapi mungkin banyak orang yang belum terbiasa untuk melihat pola itu gitu kan. Yang ada di pikiran aku adalah mungkin apa yang selama ini aku coba lakukan, aku mencoba melihat pola tuh menggunakan journaling gitu. Kayak aku tuh coba tulisin untuk kayak, oh hari ini tuh gue ngapain, besok gue ngapain, hari ini Yasser ngapain, besoknya si Yasser ngapain. Jadi kayak aku punya data nih gitu kan. Aku punya data sampai akhirnya one day aku review lagi tuh si dataku itu kan. Oh gue setiap marah tuh karena ini, gue tuh sebel sama Yasser tuh karena ini, oh Yasser tuh sering begini kalau misalnya kayak gini gitu kan. Nah itu kan adalah cara aku quotes unquote mencoba mencari pola gitu. Tapi kalau dari Mbak Jessie ada saran lain gak sih, maksudnya how seseorang yang mungkin gak selogika atau gak se-mathematics Mbak Jessie mau mulai belajar ngelihat pola atau pattern itu gimana sih caranya, apakah dengan nulis, dengan apa gitu? Kayak practical tipsnya. tipsnya ya. Wah, practical tips ya. Ya jujur sama ini aku tidak ada yang secara tertulis sih ya. Semua itu cuma hanya ya based on observasi. Tapi yang mungkin selama ini yang membantu aku ya, aku tuh percaya banget when you have an instinct gitu ya, when you have an instinct or when you have a gut feeling gitu, itu sebetulnya hasil komputasi otak kamu secara cepat berdasarkan semua input yang kamu lihat, verbal atau non verbal yang masuk. Jadi semua input yang kamu lihat,
keluarlah outputnya si gut feeling itu. Kalau kita ngomongnya eksternal ya, bukan dari kayak internal atau trauma masa lalu gitu. Jadi saat aku mempunyai insting atau gut feeling tertentu, aku biasanya trace back tuh. Jadi, kenapa ini feelingnya dari mana gitu. Jadi dicari source-nya belakangnya gitu loh. Jadi aku ngerasa kok kayaknya aku ke-trigger ya ini di sini gitu. Kenapa? Oh, karena sebelumnya dia sudah pernah melakukan yang sama misalnya dan hasilnya sama gitu. Oh, sebelumnya lagi dia pernah gitu. Jadi lebih kayak gitu sih kalau yang aku praktekin ya. Jadi kalau saat aku merasa gut feeling tertentu, aku merasa itu pasti output dari some input. Dicari inputnya tuh apa gitu. Dari big data yang udah di dalam, pas ada trigger kayak ini datanya yang mana nih, jadi si gut feelingnya itu menjadi sinyal gitu ya bahwa gue harus nge-trace back something nih gitu ya, sampai ketemu kayak let's say root cause-nya apa gitu. I see. Alright, silakan itu. Kayak kamu sudah saya? Sudah. Oke, baik. Tapi tadi agak apa unik aja apa Mbak Jessie itu kayak ngomongin intuisi gitu. Kita kan sebagai mathematician kan expectednya kayak angka gitu, tapi rupanya sarannya malah kayak dengerin intuisi kamu gitu. Tadi aku lucu aja sih, maksudnya unik lah gitu. Iya, karena intuisi itu aku percaya adalah hasil dari data yang banyak secara non-verbal khususnya. Misalnya kayak makanya orang bisa bilang kan wanita tuh punya kayak sixth sense, ya kan? Saat suaminya pulang misalnya. Gerak-gerik lu berubah iya, nih. ada yang berbeda nih. Gitu. Ada yang berbeda karena kita sangat perception. Kita melihat banyak gitu. Oh, wanginya beda. Biasanya dia pakai tas yang ini, hari ini kok beda. Kok gerak-geriknya agak lesu ya hari ini. Itu semua sebenarnya kita melihat loh secara tidak sadar gitu. Nah, itu yang orang bilang kan you have a sixth sense gitu. Tapi menurut aku itu sebetulnya ya komputasi otak kita sendiri gitu. Kira-kira gitu. That's very make sense. Oke. So hari ini kita belajar banyak gitu ya dari Mbak Jessie. Thank you so much Mbak Jessie for coming. Thank you juga. Buat teman-teman di sini baik yang lagi di tahap dating maupun sudah berada dalam relationship dan kamu juga mau coba untuk menyeimbangkan tadi antara emosi dan logika, banyak hal yang bisa diambil dari sini. So dukung terus channel ini, please like, subscribe, komentar kalau kalian suka, atau kalau kalian mau nanya-nanya something juga feel free. Mungkin kalau kita bisa bantu jawab, kita juga bisa bantu jawab gitu ya. So aku rasa itu dulu. Aku Anes dan Yaser dan juga Mbak Jessie hari ini. Terima kasih for coming. Thank you. Kita pamit undur diri dulu, sampai jumpa di Sapio Pato berikutnya. Bye. Bye-bye.